Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedi sholat jilid yang pertama. Dan minggu lalu digantikan oleh Ustadz Azmi karena saya safar, dan sebagai hadiahnya khusus untuk ummahat, khusus akhwat yang bulan lalu belum dapat coklat. Coklatnya ada di istri saya di belakang, nanti hanya untuk ummahat. Karena katanya di bulan yang lalu banyak yang tidak dapat. Silakan kenalan dulu sebelah kanan kirinya. Kenalan bukan salaman ya. Salaman beda sama kenalan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum saya lanjutkan bab mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Di pelajaran yang lalu bersama Ustadz Nurul Azmi, di poin 15 dan 16 di kitab asli, di kitab berbahasa Arab, dipisah antara taghtiyatul fam dan sadl. Sedangkan di buku berbahasa Indonesia 15 dan 16 itu digabung jadi satu, jadilah poin menutup mulut dan sadel. Sehingga akhirnya di buku yang asli ada 22 poin, sedangkan di kitab berbahasa Indonesia hanya ada 21. Mari kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah mubtilatus shalah, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan salat. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain usahakan simak bahasa Arabnya. Silakan. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Beberapa hal berikut ini dapat membatalkan sholat dan wajib menggantinya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Hal itu didasarkan pada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah berbicara dalam sholat. Seseorang berbicara dengan temannya yang berdiri di sampingnya dalam sholat, sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Juga didasarkan pada hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia, melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Serta pada hadis Abdullah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan sholat, lalu beliau menjawab kami. Setelah kami kembali dari Najasyi, kami mengucapkan salam lagi kepada beliau, tetapi beliau tidak membalas salam kami. Kemudian kami kemukakan, wahai Rasulullah, kami dulu mengucapkan salam kepadamu dalam sholat, dan engkau menjawab kami. Maka beliau menjawab, inna fi sholati suqla, yang artinya sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat kesibukan. Ibnu al-Munzir radhiyallahu rahimahullah mengatakan, mereka bersepakat bahwa orang yang berbicara secara sengaja di dalam sholat, sedang dia tidak menghendaki perbaikan sesuatu apapun dari urusan sholat, maka sholatnya batal. Nah, hal yang pertama yang membatalkan sholat adalah bicara dengan sengaja. Teman-teman mungkin bisa kasih stabilo di kata-kata sengaja. Artinya kalau tidak sengaja, maka insya Allah tidak batal sholatnya.
Dalilnya adalah beberapa dalil yang sudah disebutkan tadi. Firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Berdiri ke hadapan Allah di dalam salatmu dengan khusyuk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi salata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat itu adalah amal ibadah yang tidak seyogianya, tidak selayaknya di dalamnya ada perkataan-perkataan manusia, kecuali sebatas tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Ini semua menunjukkan bahwa kita dilarang untuk berbicara di dalam sholat. Tadi disebutkan ada kata-kata sengaja, maka ini menunjukkan bahwa tidak sengaja atau belum tahu hukumnya, maka sholatnya sah. Apa dalil bahwa kalau dia bicara secara tidak sengaja, atau karena dia tidak tahu hukumnya, itu tidak membatalkan sholatnya? Dalilnya adalah ketika di dalam suatu pelaksanaan sholat, ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Muawiyah bin Al-Hakam menjawab Alhamdulillahnya itu dengan apa? Yarhamukallah. Sebagaimana memang kita dituntunkan, kalau ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, kita disuruh jawab Yarhamukallah. Tapi ini kasusnya di dalam salat. Muawiyah bilang Yarhamukallah. Maka orang-orang kemudian melihat dengan pandangan tajam kepada Muawiyah. Dipelototi seperti itu, maka Muawiyah bilang, semakin bicara dia, apa kalian lihat-lihat? Kenapa? Sambil lihat orang-orang pada melototi dia. Tambah dia bilang, kenapa? Apa lihat-lihat? Orang semakin bukan cuma sekedar melotot, tambah memukul paha-paha mereka. Setelah selesai, baru kemudian Nabi SAW tegur perbuatan Muawiyah dengan kalimat yang ada di sini tadi. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini amal ibadah yang tidak seyogianya ada di dalamnya perkataan manusia. Dan di dalam teguran Nabi SAW yang disalahkan adalah perkataan Muawiyah yarhamukallah, ditambah lagi apa kalian lihat-lihat. Sedangkan yang mengucapkan Alhamdulillah Nabi tidak tegur. Dari sini bisa diambil kesimpulan, boleh dicatat dekat-dekat situ. Satu, bicara tanpa sengaja atau tidak tahu sah. Karena Muawiyah setelah ditegur oleh Nabi karena mengucapkan yarhamukallah, ditambah lagi dengan kenapa? Ya. Kenapa kalian lihat? Itu kan semua perkataan manusia biasa. Maksudnya bukan bacaan sholat. Setelah Nabi tegur karena perkataannya yarhamukallah dan kenapa kok kalian lihat-lihat? Nabi tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Nabi tidak menyuruh siapa tadi? Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Tapi teman-teman tolong diingat, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Orang yang sama yang pernah menampar budaknya karena budaknya tidak menjaga kambing-kambingnya hingga diterkam serigala. Kemudian dia jengkel, dia lapor kepada Nabi. Nabi bilang, coba panggil budaknya. Kemudian Nabi tanyai, Aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab, Allah di langit. Kalau saya siapa? Engkau Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ini budak mu'minah. Dibebaskan ini si budaknya ini. Orang yang sama, Muawiyah yang ini, Muawiyah yang itu juga. Dan ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang nanti menjadi khalifah. Beda ya. Nanti jangan teman-teman menukil ke orang, ada kasusnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Gara-gara itu nama yang lebih masyhur ketimbang Muawiyah bin Al-Hakam. Saya ulang poin tadi.
Ketika Nabi menegur Muawiyah dan Nabi tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang sholatnya, ini menunjukkan bahwa bicara tanpa sengaja atau tidak tahu hukumnya, maka sholatnya sah. Catatan kedua, mengucapkan alhamdulillah karena bersin saat sholat itu boleh. Karena yang ditegur Nabi cuma Muawiyah. Kalau memang tidak boleh, harusnya yang Nabi tegur adalah yang bersin duluan. Misalnya Nabi bilang, kamu juga yang bersin tadi, kenapa kamu alhamdulillah? Gara-gara kamu makanya Muawiyah bilang, yarhamkallah. Yang ditegur oleh Nabi hanya Muawiyah yang menjawab, yarhamkallah. Sedangkan yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, dia tidak ditegur oleh Nabi. Ini menunjukkan kalau kita sholat dan kita bersin, maka alhamdulillah itu tetap diperbolehkan, tetap berlaku. Tapi tidak usah dijawab, yarhamukallah. Kita lanjut ke poin kedua. Yang kedua, tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku sendiri atau orang lain dalam sholat. Tertawa itulah yang disebut dengan kohkohah atau terbahak-bahak. Ibnu Munzir rahimahullah mengemukakan, mereka bersepakat bahwa tertawa itu dapat membatalkan sholat. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah ad-dhahik bi sautin yasma'uhu al-musalli aw ghairuh, yaitu orang tertawa dan suara tertawanya ini didengar oleh dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Maka ini juga membatalkan sholat. Apalagi kalau sampai pada kohkohah, yaitu terbahak-bahak. Terbahak-bahak. Kata Ibnu Munzir, wa ajma'u, dan para ulama berijma' ala anna ad-dhahik yufsidus shalah, bahwasanya yang tertawa tersebut dengan suara yang didengar oleh si yang tertawa dan orang-orang di sekitarnya, maka ini membatalkan sholat. Bagaimana kalau ada yang lucu? Maka kalau senyum saja, maka ini tidak mengapa insya Allah. Tapi harus tetap ditahan. Misalnya anggap saja imamnya kentut. Ya, kemudian bunyinya itu lucu. Ya. Orang di belakangnya itu tidak tahan. Kalau tidak tertawa. Maka dia segera tutup mulutnya. Khawatirnya nanti menganga lalu kemudian tertawa. Segera tutup mulutnya. Meskipun ada senyumnya. Tapi kalau sudah dia bunyi suaranya, maka ini batal sholatnya. Begitu. Saya teringat pernah dulu waktu di kampus, waktu Jumatan ada imam, itu handphonenya tidak dimatikan. Bunyi ringtone zaman dulu, balonku ada 5 tapi ala Arab gitu. Ya, kayak kasidah Arab gitu. Kata dia, hampir saya ketawa. Kalau saya tertawa, ya bisa apa namanya, buyar itu Jumatan. Begitu. 3. Ketiga dan keempat, makan dan minum. Kalau di buku yang asli, ketiga adalah al-akl sendiri, dan yang keempat minum sendiri. Sedangkan di buku bahasa Indonesia digabung. Lanjut. Ibnu Al-Munzir rahimahullah mengatakan, mereka juga bersepakat bahwa orang yang makan dan minum ketika sedang sholat wajib secara sengaja, maka dia harus mengulanginya. Nah, makan secara sengaja. Makan secara sengaja. Boleh dikasih contoh. Contoh, ada bekas daging nyelip di gigi, kemudian jatuh di lidah waktu sedang sholat, kemudian ditelan, maka ini membatalkan sholat. Adapun orang sambil sholat sambil minum, ini sepertinya kita tidak pernah lihat. Pernah lihat? Ada orang sholat sambil makan, kayaknya kita belum pernah lihat. Tapi orang sambil sholat terus dia mainkan lidahnya karena ingin meraih itu daging rendang jatuh-jatuh,
ujung-ujungnya ternyata jatuh di lidah, kemudian biasanya dia makan. Kalau dia tidak tahu ditelan. Nah, menelannya ini membatalkan sholat. Tapi tidak boleh diludah ke depan. Gitu. Yang boleh dilakukan adalah diambil pakai tangan atau diludah ke kantong. Atau kalau kita pakai selendang, maka kita masukkan di selendang. Kok selendang? Sorban. Ya. Begitu. Adapun diludah ke depan, maka ini terlarang. Sedangkan ditelan membatalkan sholat. Kelima. Yang kelima, membuka aurat dengan sengaja. Sebab di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Oleh karena itu, jika syarat itu tidak dipenuhi dengan sengaja dan tanpa adanya alasan, sholatnya tidak sah. Sudah berlalu penjelasan tentang syarat-syarat sah sholat. Salah satunya adalah menutup aurat. Maka kebalikannya, apabila ada orang tidak menutup aurat secara sengaja, maka batal sholatnya. Beri catatan di dekat poin di situ poin ke berapa? 5. Kelima. Oke. Oh, memang poin kelima ya? Tadi 3, 4. Oh, 3. Di situ tulisannya 3 dan 4 gitu ya langsung. Oh ya. Oke. Beri catatan di dekat poin kelima itu. 1. Kecuali betul-betul tidak ada kain. Saya pernah beri contoh. Contohnya apa? Orang yang dipenjara dan di dalam penjara ditelanjangi. Dia sholat dalam keadaan tidak menutup aurat secara sengaja. Bukan karena dia tidak mau, dia memang tidak mampu. Karena memang tidak diberikan pakaian. Contoh yang lain, ada orang dipasung ditelanjangi. Dan dipasung di luar, lalu kemudian dia lihat arah matahari, bahkan dia dengar azan misalnya. Mau sholat nggak bisa karena dalam posisi telanjang. Maka dia sholat meskipun telanjang. Dikarenakan memang tidak punya pakaian. Catatan kedua, sebagian ulama menghukumi sholat dalam keadaan pundak terbuka itu juga membatalkan sholat. Sebagian ulama menghukumi orang yang sholat dengan pundak terbuka, padahal dia punya baju, maka batal sholatnya. Sebagian ulama yang lain menganggapnya makruh. Sebagian ulama yang lain menganggapnya hanya makruh. Contoh dari kasus kedua ini, misalnya ada orang sholatnya di rumah. Karena sholat di rumah, sementara dia malas untuk berpakaian sebagaimana kalau dia pergi ke masjid, maka kadang dia sholat hanya menggunakan kutang. Pernah lihat? Pernah ya? Ada orang cuma pakai singlet, pundaknya terbuka. Atau misalnya pemain basket, main basket jelang isya, karena memang sewa lapangannya setelah maghrib. Main basket, kemudian datang adzan isya. Kemudian ada yang soleh di situ. Yuk kita sholat dulu. Akhirnya mereka sholat, tapi pakai kaos basket. Tahu kan kaos basket? Itu kan pundaknya terbuka. Contoh yang lain, setelah selesai tawaf, karena di tawaf itu bagi orang yang menggunakan ihram atau memang sedang dalam keadaan ihram, maka dia disunnahkan untuk membuka ketiak kanan, membiarkan pundak kanannya terbuka dan melewatkan kainnya lewat ketiak kanan. Setelah selesai tawaf yang 7, kemudian dia nyingkir mencari tempat untuk sholat sunnah tawaf, tapi tidak teringat bahwa pundaknya masih terbuka.
dia sholat sunnah tawaf masih dalam keadaan pundaknya terbuka. Maka menurut sebagian ulama ini tidak sah sholatnya karena dia masih punya kain. Makanya tadi saya beri catatannya apa tadi? Coba dibaca. Jika tidak ada kain ya kan ya. Tadi saya bilang catatannya apa? Coba dibaca dengan lengkap nomor 2. Membuka aurat dengan sengaja kecuali betul-betul tidak ada kain. Salah. Membuka pundak. Tadi saya bilang apa? Sebagian ulama menghukumi orang sholat dengan pundak. Oh ya. Dia punya baju maka batal sholat. Itu dia. Sebagian ulama menghukumi sholat dalam keadaan pundak terbuka padahal orangnya punya baju. Sebagian ulama menghukumi itu membatalkan sholatnya. Sebagian lagi tidak menghukumi demikian. Sebagian lagi hanya menganggapnya makruh. Dan orang yang sudah selesai tawaf, dia kan punya kain atas, rida namanya. Bagian selendang atasnya, itu kan bisa dibuka dulu ikatannya lalu kemudian tutup pundak kanannya. Nah, tapi karena dia lupa, biasanya bablas begitu. Atau mungkin dia memang belum tahu karena pembimbingnya tidak memberitahu, maka dia sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Sebagian ulama menghukuminya membatalkan sholat karena dia masih punya kain. Begitu. Maka yang aman adalah sholat dalam keadaan pundak tetap ditutup. Maka para pemain basket yang main basket malam-malam, kalau main basketnya pakai kaosnya basket, maka sholatnya tidak boleh pakai kaos basket tersebut. Berarti harus bawa baju khusus, ya, atau bawa gamis malah. Ya, begitu. Begitu juga orang-orang yang sholat di rumah, maka jangan sampai kita ini menghadap Allah itu mau di rumah atau di masjid sama aja. Sholat kita di rumah karena faktor hujan misalnya atau karena kita sakit. Kondisi di rumah dengan di masjid itu sama, kita sama-sama menghadap Allah. Lalu kenapa sebagian dari kita membeda-bedakan? Kalau di rumah bajunya kaosan, kalau mau ke masjid baru kokoan gamisan. Padahal yang dihadap sama. Ya, berarti di situ ada unsur riya juga. Kalau memang kita membedakan, kalau di rumah kita kaosan, sedangkan ke masjid itu gamisan, berarti ada unsur riya dalam menggunakan pakaian takwa ini. Hanya karena faktor dilihat orang. Padahal tujuan kita sholat ini sama, yaitu Allah Ta'ala. Keenam. Yang keenam, menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat. Karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sudah berlalu juga pembahasan bahwa di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Mengarah ke arah kiblat dan serong sedikit karena tidak tahu atau karena hal tertentu, maka ini tidak mengapa insya Allah. Masih ingat tahun berapa ya? Sekitaran mungkin 2005-2006 beredar bahwa bumi itu mengalami pergeseran atau apa, hingga kemudian kiblat itu bergeser juga. Jadi sebagian masjid itu adjusting, kiblatnya disesuaikan. Jadi misalnya masjid kotaknya hadap sana, kiblatnya hadap sana tadinya, kemudian mau tidak mau karpetnya dimiringkan sedikit. Dibuat adjustment dikarenakan ada pengumuman atau ada informasi bahwa bumi begini dan begitu sehingga kiblatnya juga miring. Ada sebagian masjid yang DKM-nya tidak meyakini hal itu, sehingga mereka tidak mengubahnya. Tetapi kalau ditanya miringnya itu berapa derajat sih? Ada yang bilang, oh miring 3 derajat. 3 derajat mungkin hanya segini. Atau 5 derajat hanya segini. Tidak sampai 45 derajat. Ya kan? Maka insya Allah masjid ini dan masjid itu sama. Sah. Ya. Karena waktu tahun 2005-2006 itu, waktu saya masih di Jogja, saya ngisi kajian, kemudian berita itu muncul, DKM-nya tidak meyakini tentang hal pergeseran itu karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah misalnya. Maka mereka tidak mengubah. Ada sebagian jamaah yang karena berdasarkan berita mereka maunya diubah. Jadi
Di masjid itu ada jamaah yang kakinya lurus ke depan sebagaimana biasa dan ada yang bengkok sedikit. Sehingga kalau dia berada di kiri dan dia maunya nyerong ke kanan, kalau dia ruku itu kepala sama kepala beradu, pentok-tok. Dan saya salah satu korbannya. Ya. Kemudian setelah selesai Isya saya tanya, "Bapak, kenapa kalau harus miring gitu, Pak?" Ya kan sudah ada beritanya. Oh gitu. Jadi Bapak meyakini kalau tidak miring gimana? Ya tidak sah. Nah, gini Pak, tidak sah itu adalah menyimpang dari kiblat dengan area yang terlalu jauh. Misalnya 45 derajat. Tapi kalau kita nanti dengar berita ternyata hanya 3 derajat, 5 derajat, maka pada dasarnya ini bukanlah sesuatu yang membatalkan sholat. Begitu. Lagi pula, urusan sholat itu termasuk di antara urusan yang diatur oleh ulil amri. Jadi kalau misalnya ulil amri bikin arah sholat, jadwal sholat, kemudian di Indonesia kan ada namanya sertifikat kiblat, ya tidak? Ya tidak? Tidak tahu. Kalau misalnya ada mall bikin musola untuk meyakinkan bahwa kiblatnya sudah sesuai, kadang lapor sama Kemenak lalu diukur, lalu nanti dapat piagam. Ya, isinya adalah bahwa ini ibaratnya sudah dikalibrasi. Sudah dikalibrasi oleh Kemenak dan bahwa kiblatnya sudah benar. Ya. Maka ini sebenarnya bisa diatur oleh ulil amri. Tidak setiap dengar berita langsung diubah, dengar berita langsung diubah. Belum lagi nanti kan berita itu hanya berita, butuh penelitian terlebih dahulu. Nah, yang ketujuh? Yang ketujuh, melakukan gerakan yang cukup banyak dan secara berturut-turut tanpa ada keperluan. Termasuk di antara pembatal sholat adalah gerakan-gerakan yang sia-sia, yang kata penulis al-kathir al-mutawalli li ghairi darurah. Banyak, berturut-turut, tidak ada daruratnya. Adapun misalnya seseorang sholat di hutan, kakinya banyak nyamuk, nyamuk hutan menggigiti kakinya, jadi kakinya itu sedikit-sedikit ngangkat garuk atau menghalau nyamuk-nyamuk itu. Ya. Atau dia sholat kemudian nyamuk-nyamuk itu ada di kupingnya, kemudian dia halau sedikit, halau. Atau dia digigit nyamuk. Dia lihat ada nyamuk di tangannya, kemudian dia bergerak, dia pencet misalnya itu nyamuk. Ini ada kebutuhan. Adapun orang misalnya sedikit-sedikit dia setelah jam berurutan, lihat lagi talinya, terus lihat lagi atas, terus lihat karpet di jari jempolnya itu dibuat tanda tangan. Ya, dia tanda tangan karpetnya mungkin karena karpetnya masih lembut, masih bisa diukir begitu. Ya. Maka ini bisa membatalkan sholat. Adapun gerakan karena darurat insya Allah boleh. 8. Yang kedelapan, batalnya toharoh atau wudu. Sebab toharoh merupakan salah satu syarat sholat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya di dalamnya disebutkan, La tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Yang artinya tidak akan diterima sholat orang yang berhadas hingga dia wudu kembali. Juga pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang juga dimarfukannya di dalamnya disebutkan, La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Yang artinya tidak akan diterima sholat yang dikerjakannya tanpa bersuci. Demikian halnya jika seorang meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang diperbolehkan syariat, sholatnya pun batal. Juga orang yang secara sengaja meninggalkan salah satu kewajiban sholat tanpa adanya alasan. Ya. Ini bagusnya sebenarnya dijadikan poin 8, 9 harusnya ya. Poin 8 adalah yang qida'ut toharoh. Apabila toharoh itu batal, wudu kita batal, maka sholat otomatis batal. Coba dilihat, saya sudah buka tadi, halaman 60. Halaman 60.
Apa isinya? Hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan wudu. Seperti, coba pinjam. Halaman 60. Tertulis, keluar sesuatu dari dua jalan. Dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Seperti air kencing. Maka ketika sholat ada orang, keluar kencing. Misalnya, apa ya? Tadi pipisnya ndak tuntas gitu. Ternyata di bagian kemaluannya itu ada sisa kencing yang belum dikeluarkannya. Begitu dia ruku misalnya atau dia sujud keluar air kencingnya, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Kecuali, ada yang tahu? Kecuali kalau memang itu penyakit. Karena ada orang yang memang tidak bisa menahan lagi buang air kecil. Sehingga keluar kencing ini tanpa bisa dikendalikan. Kemudian buang hajat. Misalnya sholat, keluar BAB. Tapi jarang ada orang sholat BAB. Adanya kalau bahasa kita tuh tepecirit. Ya, bahasa apa tuh? Banjar. Ya, bahasa Banjar. Mencret. Kirain apa, ternyata apa gitu ya. Ya. Maka ini membatalkan sholat. Buang angin. Kecuali apa? Kecuali memang orang yang tidak bisa menahan buang angin. Ada sebagian orang yang memang tidak bisa lagi tahan buang angin. Tapi yang catatan, angin yang dia tidak bisa tahan itu yang lembut-lembut. Yang cuman yang gitu-gitu aja. Maka kalau yang keluar adalah perut, maka itu tetap batal. Jangan dia bilang, oh aku kan orang yang sudah tidak bisa tahan kentut, jadi tidak batal. Loh, yang kamu tidak bisa itu yang mana? Yang lembut-lembut apa termasuk yang keras-keras? Yang lembut-lembut. Berarti yang kamu masih bisa lanjut sholat itu hanya angin lembut-lembut. Adapun angin yang keras, ya, maka ini tetap membatalkan. Kemudian keluar madhi, wadi, mani, dan nanti bisa dilihat di poin-poin selanjutnya, seperti tidur. Seandainya ada orang sholat kemudian tertidur nyenyak, maka ini juga membatalkan sholatnya. Yang bisa dijadikan poin 9 di sini adalah perkataan penulis, wa kadzalika idza tarakal musalli ruknan min arkanis sholati amdan. Termasuk yang juga membatalkan sholat apabila orang yang sholat ini meninggalkan satu saja, meskipun hanya satu, dari sekian rukun-rukun sholat secara sengaja. Misalnya sholat sengaja tanpa sujud, sholat sengaja tanpa ruku, sholat sengaja tanpa al-fatihah. Bahkan yang paling sering saya lihat, dulunya saya tidak pernah berpikir itu ada. Baru bulan ini saya baru ingat, ternyata ada. Orang sholat sengaja tanpa salam. Seingat saya waktu kita bahas tentang rukun sholat yaitu salam, waktu itu saya bertanya, ada nggak ya orang sholat tanpa salam secara sengaja? Nggak ada ya. Bulan lalu saya ketemu, saya baru teringat dan padahal sudah lama saya sadari itu. Orang sholat di dekat Ka'bah dan pengennya berebutan cium Hajar Aswad. Mereka ikut sholat dan imam baru bilang assalamualaikum, mereka sudah langsung lari ke Hajar Aswad untuk mencari sesuatu yang sebenarnya hanya sunnah. Mereka kerjakan sebuah dosa, yaitu sholat meninggalkan secara sengaja rukunnya. Ini main-main di hadapan Allah. Meninggalkan sholat secara sengaja. Rukun, satu rukunnya. Bukan karena sebuah kebutuhan. Bukan karena ingin membatalkan sholat. Karena misalnya takutnya anak celaka. Ada tiba-tiba ada gas meledak. Tiba-tiba ada binatang buas. Dia sengaja batalkan sholatnya karena menghindari bahaya. Ini hanya untuk mengejar Hajar Aswad. Kita perhatikan ada sebagian orang yang mereka rela untuk membatalkan sholat secara sengaja, yaitu sholat tanpa salam demi mengejar Hajar Aswad. Maka sholat tidak sah dan orangnya berdosa. Begitu juga kata penulis, apabila orang yang sholat ini meninggalkan satu saja di antara syarat-syarat sah sholat secara sengaja.
Padahal tidak ada uzur. Adapun kalau ada uzur, tadi sudah disebutkan contohnya, orang sholat telanjang karena memang tidak ada baju. Ada orang sholat tidak wudhu karena memang diikat. Saya sudah pernah bahas ini. Ada orang sholat terpaksa tidak menghadap kiblat karena memang lagi diikat, tidak bisa bergerak. Maka sholatnya sah karena ada uzur syar'i. Begitu juga kata penulis, وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ. Kalau ada orang sholat dan meninggalkan kewajiban sholat, meskipun hanya satu dari kewajiban sholat itu ditinggalkan secara sengaja tanpa uzur, maka ini juga membatalkan sholatnya. Apa saja rukun-rukun sholat, apa saja syarat-syarat sah sholat, dan apa saja kewajiban-kewajiban sholat, nanti bisa dibuka kembali di bab yang sudah berlalu. Ada rincian-rinciannya. Silakan ditambahkan di halaman yang kosong. Yang tadi itu dianggap 9 ya. Berarti sekarang yang ke-10. Yang ingat saya kasih hadiah. Kira-kira apa yang ke-10? Membatalkan sholat. Dan saya sampaikan ini 2 minggu yang lalu. Ada yang ingat? Yaitu berpaling ke belakang. Ada orang sengaja berpaling ke belakang. Saya ingat 2 minggu lalu saya contohkan dipanggil. Adi. Adi. Kemudian dia berbalik ke belakang. Siapa sih yang manggil dalam hati? Itu pun membatalkan sholat. Maka yang ke-10 adalah sengaja berpaling ke belakang. Demikian saya mendengar dari guru kami, Syekh Shalih bin Fauzan, di salah satu kajian. Beliau berkata, berpaling ke belakang ini membatalkan sholat. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Mari kita review apa yang sudah kita bahas tadi. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana jemaah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa atau apa? Sah sholatnya. Apa dalilnya? Dari Muawiyah bin Al-Hakam. Apa katanya? Apa masalahnya? Ketika ada orang bersin, dia ucapkan yarhamukallah. Yang boleh itu apa? Alhamdulillahnya aja. Kemudian ketika dia mengucapkan yarhamukallah, apa yang terjadi? Orang-orang menatapi dia. Apa yang dia lakukan? Dia nanya, kenapa kalian lihat? Dan kalimat apa kalian? Kenapa kalian kok lihat saya? Itu termasuk berbicara dengan pembicaraan manusia di luar dari bacaan sholat secara sengaja. Kemudian setelah selesai Nabi bilang apa? Sesungguhnya di dalam sholat itu tidak seyogianya ada perkataan manusia. Yang Nabi tegur siapa? Muawiyahnya aja. Sedangkan yang baca Alhamdulillah tidak Nabi tegur. Tapi apakah Nabi suruh dia ulang sholatnya? Tidak. Maka ini menunjukkan bahwa bicara secara sengaja karena tidak tahu hukumnya atau karena tidak sengaja maka dia sah sholatnya. Termasuk diantara yang membatalkan sholat tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku dan orang lain. Adapun tertawa itu ditahan karena memang ada yang lucu, dia tahan mulutnya kemudian meskipun bibirnya tersenyum sedikit, maka ini tidak mengapa insya Allah. Makan dan minum. Adapun sengaja makan dan minum sambil sholat ini jarang kita temukan. Yang ada adalah sebagian orang memakan sisa-sisa makanan yang jatuh dari giginya saat sedang sholat. Oh ya, boleh dikasih catatan di situ.
di dekat makan dan minum. Adapun menelan ludah, maka hukumnya boleh. Menelan ludah, hukumnya boleh. Saat sholat, menelan ludah. Misalnya ada sebagian orang sholat dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ketiak misalnya. Kecut. Sehingga orang di sebelahnya itu, kelenjar liurnya itu bekerja. Mengumpulkan air ludah. Bahkan kadang-kadang sudah banyak di mulutnya baru ditelannya. Ya, dia itu mau menahan tapi saking nggak bisa tahan lagi, ini semakin banyak daripada tahambur itu ludah di depan dia sholat, ditelannya sekalian, maka ini sah sholatnya. Bagaimana dengan menelan dahak? Misalnya karena batuk, misalnya keluar dahaknya. Selama masih di kerongkongan, maka sepakat para ulama sah. Masalahnya adalah kalau keluar lalu ada di atas lidah. Apa hukumnya? Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menghukuminya kalau ditelan batal, dan sebagian lagi menghukumi tidak batal. Saya pribadi lebih condong tidak batal. Saya pribadi lebih condong kalau ada orang ludahnya keluar di atas lidah, kemudian ditelan kembali, hukumnya sah. Hukumnya sah. Apa dalilnya? Jawabannya karena tidak ada dalil yang bilang itu batal. Apa dalil bahwa nelan ludah kembali itu adalah sah? Jawabannya karena tidak ada dalil yang bilang itu batal. Kalau Anda bilang itu kan kayak makan dahak, tidak sama. Makan minum itu barang luar kita makan. Sedangkan dahak itu adalah bagian dari tubuh yang memang sudah ada di dalam. Makanya ini juga yang disebutkan oleh sebagian ulama ketika masalah puasa, ditanyakan apa hukumnya menelan dahak, hukumnya boleh. Apa hukumnya menelan ludah meskipun dikumpulkan di dalam mulut dalam porsi banyak lalu kemudian ditelan, jawabannya sah. Meskipun itu menjijikkan. Tapi kalau ditanya sah atau tidak sah, jawabannya sah. Yang juga termasuk membatalkan sholat, membuka aurat dengan sengaja. Jadi saya berikan catatan kecuali betul-betul tidak punya kain. Sebagian ulama menghukumi pundak terbuka saat sholat, padahal punya baju, maka ini juga batal. Sebagian ulama yang lain menghukuminya makruh. Yang lebih aman adalah jangan sholat kecuali pundak tertutup. Maka jangan sholat dengan singlet, jangan sholat dengan menggunakan kaos-kaos olahraga yang tidak ada lengannya. Begitu juga orang yang sedang tawaf, setelah dia selesai dari tawaf, sudah selayaknya kainnya ditutup kembali. Karena ittiba, yaitu membuka pundak kanan dan membiarkan ketiak kanan terbuka di saat tawaf, itu hanya sunnah tawaf. Tidak ada di sa'i, tidak ada di sholat sunnah tawaf. Termasuk di antara yang membatalkan sholat, menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat, adapun menyimpang sedikit tidak apa-apa. Melakukan gerakan yang cukup banyak dan berturut-turut tanpa darurat atau tanpa ada keperluan, batal wudu, meninggalkan secara sengaja salah satu rukun, salah satu syarat sah tanpa uzur, atau salah satu dari kewajiban sholat. Yang terakhir tadi saya sebutkan, sebagian ulama seperti Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan termasuk membatalkan sholat, berpaling ke belakang secara sengaja. Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya, bagaimana kalau imamnya sujud lalu kemudian terlihat celengannya, yaitu bokongnya kelihatan, itu bisa dimasukkan uang koin. Biasanya yang melakukan seperti ini orang yang sholat menggunakan celana jin, kemudian size bokongnya besar, kemudian ketika dia sujud tertarik ke belakang, maka batal sholatnya. Bagaimana dengan makmumnya? Maka makmumnya bisa niat mufaraqatul jamaah. Dia memisahkan diri dari jamaah. Dia lanjut sholat sendiri. Karena dia tahu imamnya tidak sah sholatnya. Pertanyaan? Pembatal sholat ya? Bagaimana hukumnya ketika melakukan sholat di dalam kapal yang perjalanannya bisa menempuh berhari-hari, sedangkan kapal tersebut mungkin 10 menit bisa pindah arah kiblat di sholat. Adapun sholat di kapal berkaitan dengan kiblatnya, maka yang terpenting adalah benar saat awalnya. Seperti kita naik Lambelu, apa kalau sekarang
Lambelu itu lambe apa? Dia enggak tahu Lambelu. Temannya Lambelu apa? Kerinci. Kayak sudah enggak ada kayaknya itu. Kambuna. Tahu tua betul? Kapal feri. Dharma feri gitu ya. Kan musolanya di atas. Yang terpenting benar awalnya. Makanya biasanya ABK itu sebelum sholat diubah dulu sajadahnya. Nanti sepanjang kita sholat ternyata dia belok kapalnya, maka tidak apa-apa. Belum pernah naik Lambelu? Belum pernah. Nah, di sana kalau kita naik di dek yang atas, sebelum kita sholat, itu biasanya ABK duluan, dia bilang diubah dulu, karpetnya digeser-geser. Makanya kadang kita sholat subuh, waktu kita datang ke musola, kiblatnya ada pintu. Waktu zuhur, kiblatnya membelakangi pintu. Ini kok ganti kiblatnya? Jawabannya karena memang ganti arah kapalnya. Yang terpenting benar awalnya. Banyak ya. Terakhir. Jika gatal yang di kemaluan kalau bisa. Jika? Gatal waktu sholat. Gatal. Kemaluan digaruk gatal di kemaluan. Oh, menggaruk. Kemaluan. Apa sih? Menggaruk kemaluan. Ya, karena batak karena gatal. Kemaluannya gatal misalnya karena apalah gatal ya gitu ya. Menggaruknya boleh atau tidak? Selama menggaruknya yang digaruk adalah kain, boleh insya Allah. Adapun memasukkan tangan ke dalam celana, kemudian digaruk, maka ini masuk dalam ranah ikhtilaf. Apakah tangan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Bila kita meyakini tangan menyentuh kemaluan secara sengaja itu membatalkan wudhu secara mutlak, berarti jangan digaruk dengan cara memasukkan tangan ke dalam. Begitu. Maka berarti batal juga sholatnya kalau dia lakukan. Kalau kita meyakini, oh saya tidak meyakini menyentuh kemaluan secara sengaja itu membatalkan wudhu. Jadi bagaimana? Tetap jangan. Karena berarti tetap masuk dalam ranah ikhtilaf. Begitu. Lagi pula tidak ada juga orang yang mau begitu kan. Bagaimana kalau kita menggaruk? Otomatis kayak apa sih? Ya gitulah ya. Jangan digaruk kecuali kainnya yang digaruk. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.